Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Mobile Computing, Bapak Boy Abidin. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul Wireless Sensor Network, WSN Application, Post-Operative or Intensive Care. Proposal ini disusun oleh saya, Mahmudi, bersama dua rekan saya yaitu Muhammad Irfan Pratama dan Muhammad Syahdan dari program studi S1 Teknik Informatika STIMIK Banjarbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi jaringan sensor nirkabel atau WSN dalam memantau kondisi pasien secara real-time di rumah sakit, khususnya setelah operasi atau di ruang perawatan intensif. Perawatan pasca operasi dan di ICU merupakan tahap kritis yang memerlukan pengawasan ketat. Biasanya, pemantauan dilakukan dengan perangkat berkabel yang membatasi gerak pasien dan menyulitkan staf medis. Selain itu, sistem ini sering memunculkan alarm palsu yang dapat mengganggu. Teknologi Wireless Sensor Network atau WSN hadir sebagai solusi. WSN memungkinkan pengambilan data seperti detak jantung, suhu, tekanan darah, hingga saturasi oksigen secara nirkabel dan real time. Ini tentu bisa membantu meningkatkan kualitas perawatan, mengurangi beban kerja, dan meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara WSN diterapkan untuk memantau parameter vital pasien secara langsung dan tanpa kabel. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang sistem WSN agar akurat dan mengurangi kebutuhan intervensi manual. Selanjutnya yang ketiga, dalam hal apa saja WSN dapat berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan kerja. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, membangun struktur sistem WSN yang lengkap, mulai dari node sensor, gateway, hingga platform pusat. Yang kedua, menentukan teknologi sensor dan komunikasi nirkabel paling tepat untuk memperoleh data fisiologis pasien secara akurat dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu merancang antarmuka pengguna yang mudah digunakan oleh staf medis yang mencakup tampilan visual, batas, ambang, dan sistem peringatan otomatis. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat nyata, baik secara teknis maupun praktis. Untuk pasien, WSN akan memberikan kenyamanan lebih dan deteksi kondisi kritis sejak dini. Untuk tenaga medis, sistem ini mengurangi intervensi manual sehingga mereka bisa fokus pada tindakan klinis. Untuk rumah sakit, yaitu teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya jangka panjang. Selain itu, secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan penerapan WSN di sektor kesehatan. Konsep WSN. WSN adalah jaringan yang terdiri dari banyak node sensor kecil yang masing-masing memiliki sensor, microcontroller, sistem komunikasi nirkabel, dan sumber energi. Node-node ini bekerja sama mengumpulkan dan mengirimkan data secara nirkabel ke pusat pengolahan. Karakteristik WSN meliputi hemat energi, bisa mengatur dirinya sendiri, dan cocok untuk lingkungan ekstrim seperti ruang perawatan intensif. Aplikasi WSN di kesehatan. Dalam bidang kesehatan, WSN digunakan untuk memantau pasien dari jarak jauh yang secara real time. Teknologi ini juga digunakan untuk pelacakan peralatan medis, sistem peringatan darurat, dan manajemen obat. Khusus untuk pasien rawat jalan atau lansia, WSN sangat bermanfaat karena bisa dipasang dalam bentuk perangkat wearable tanpa kabel yang praktis dan nyaman.
Jenis sensor fisiologis. Ada beberapa jenis sensor yang digunakan dalam WSN medis. Yang pertama, sensor EKG digunakan untuk mengukur aktivitas listrik jantung. Yang kedua, sensor tekanan darah digunakan dalam bentuk non-invasif seperti Medsat atau metode pulse transit time. Yang ketiga, termistor digunakan untuk mengukur suhu tubuh dengan akurat. Yang keempat, pulse oximeter digunakan untuk mendeteksi saturasi oksigen dalam darah. Dan yang kelima, akselerometer serta giroskop digunakan untuk memantau posisi dan aktivitas pasien, yang juga berguna untuk mencegah risiko luka baring. Protokol komunikasi nirkabel. Untuk mendukung komunikasi data dari sensor, ada beberapa protokol yang bisa digunakan. Yang pertama, Zigbee. Contoh untuk komunikasi dalam ruangan karena hemat energi. Yang kedua, LoRa. Memiliki jangkauan yang sangat luas dan konsumsi daya sangat rendah. Yang ketiga, Bluetooth Low Energy, sehingga digunakan pada perangkat wearable. Yang keempat, Wi-Fi. Meskipun boros daya, tapi cocok untuk pengiriman data ke server pusat. Tantangan implementasi. Ada beberapa tantangan dalam penerapan WSN di lingkungan medis, antara lain yang pertama, keamanan dan privasi data yang harus dijaga karena menyangkut informasi pasien. Yang kedua, keterbatasan daya baterai pada node sensor. Yang ketiga, kebutuhan akan akurasi dan kendala transmisi data. Yang keempat, potensi interferensi dengan perangkat nirkabel lain di rumah sakit. Yang kelima, sistem harus mudah digunakan agar bisa diterima oleh tenaga medis. Kesimpulan, dari semua yang telah dijelaskan dapat disimpulkan penerapan wireless sensor network sangat potensial dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi perawatan pasien pasca operasi atau di ruang ICU. Sistem ini mampu mengurangi beban staf medis, memberikan kenyamanan pasien, dan mendeteksi kondisi kritis lebih awal. Meskipun ada tantangan teknis seperti daya baterai dan keamanan, semuanya bisa diatasi dengan desain dan teknologi yang tepat. Demikianlah pemaparan dari proposal penelitian kami. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi wireless sensor network secara tepat, sistem pemantauan pasien di rumah sakit dapat menjadi lebih efisien, akurat, dan nyaman bagi pasien maupun tenaga medis. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih berada pada tahap awal dan memiliki banyak ruang untuk pengembangan, terutama dalam hal implementasi teknis, pengujian, dan integrasi ke sistem rumah sakit yang sudah ada. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Salah hilaf mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.